Halo, ketemu lagi bersama gue nih di FND 0208 Network. Oke, sebelumnya gue minta maaf karena udah lama nggak posting lagi. Kesempatan kali ini gue mau posting nih kawan-kawan ya mengenai si legenda WiFi nih, si legenda pemancar WiFi 2,4 GHz, yaitu TP-Link seri WA5210. Jadi seri WA7210 dan seri WA5210 itu mirip-mirip sama. Tapi pada pembahasan kali ini gue mau ngebahas tentang access point ya, seri WA5210. Access point atau AP itu fungsinya buat memancarkan sinyal wifi ya, agar si klien yang berada jauh di sana itu bisa mengakses wifi. Nah, tema kali ini gue mau unboxing, bukan unboxing sih sebenarnya, jadi mau ngebongkar lah gitu istilahnya ya. TP-Link access point yang legenda banget nih. Ini gue udah pakai sekitar 3 tahunan di atas ya, 3 tahunan. Tapi sebenarnya sih performa yang paling baik dari access point 5210 ini adalah 1 tahunan kan. Kalau 1 tahunan itu dia masih performanya masih bagus banget. Tapi menginjak tahun kedua atau tahun ketiga itu ada penurunan sinyal kan ya. Oke, kita buka aja seri access point 5210 yang melegenda ini. Jadi ini gue udah menghasilkan ya lumayan lah duit bulanan buat makan dan rokok-rokok aja gitu ya kan ya. Jadi kalau untuk ngebukanya, dia di sini ada baut ya, ada baut nih, 2 biji kecil banget kan tuh ya. Nah itu dia bukanya di posisi, sebentar gua perjelas dulu ini ya, ini jadi kalau nggak kelihatan lu buka dulu nih stiker tempelan sama di sini, buka dulu, baru dia nanti kelihatan. Setelah dibuka baru kita tarik, nah gitu kan ya, kita tarik gitu ya kan. Sayangnya TP-Link udah nggak ngeluarin lagi seri access point outdoor 5210 ini. Jadi ini emang perangkat outdoor ya kan ya. Jadi saling pointing to pointing, bisa juga point to multi point. Multi point to point ya, gitulah sebaliknya ya. Nah gitu. Jadi kalau untuk point to multi point, agan-agan harus memiliki 3 ya, 3. Satu lagi di sini nih, nah gini ya, 3. Jadi kalau mau melayani klien yang point to multi point, agan harus punya 3, 1 2 3 itu. Kalau 2 ini kan dia melayani 180 derajat ya, jadi arah sana dan arah sana. Nah kalau mau 360 derajat, jadi lo mesti pasang 3 gitu ya, baru dia bisa melayani point to multi point 360 derajat segala arah atau semua arah. Oke, gue kira itu aja pembahasan untuk mengenai arah pancaran sinyal. Nah sekarang ini gue udah nggak pakai lagi karena sinyalnya drop banget ya, udah paling 15 meteran kali ya, terus juga udah mati hidup. Walaupun sih sebenarnya ini masih nyala, cuman udah nggak layak pakai. Terus apa yang kita lakukan dengan access point ini? Lu bisa kanibalan kan ya, kanibalan misalnya lu copotin ini antenanya nih, buat antena TV digital ya enggak. Kok bisa? Ya bisa aja sih kan ya. Walaupun memang ini antenanya dirancang di frekuensi 2,4, tapi kan namanya antena digital itu dia difungsikan untuk memperkuat sinyal ya. Jadi antena dari aluminium ini bagus banget kan, dia tahan karat. Lo bisa fungsiin sebagai antena TV biasa, analog ataupun antena TV digital.
Ini gue buka aja kan, karena ya gimana ya, udah nggak layak pakai sih, udah mati hidup, jadi juga bingung juga mau pakai. Terus juga barangnya kan udah discontinue ya, udah nggak diproduksi lagi gitu. Untuk obeng-obengnya sih, baut-bautnya ini kebanyakan menggunakan baut plus ya, baut plus bukan min. Nah ini ya, ini ada aluminiumnya lagi di sini gitu ya. Jadi dia di sini dihubungkan melalui kabel tuh. Kabelnya antara lapisan pertama yang ini yang memancarkan frekuensi 2,4 dengan lapisan yang bawah ini dia terisolasi, artinya nggak nyambung. Ini yang ini nggak nyambung. Ini sebagai reflektor, ini sebagai pemancar. Jadi untuk supaya sinyal wifi-nya lebih jauh, TP-Link merancang antena ini ya, belakangnya itu sebagai reflektor. Inilah yang memancarkan sinyal frekuensi wifi atau wifi 2,4 GHz. Walaupun memang yang sekarang udah banyak yang menggunakan frekuensi 5,8, tapi frekuensi 2,4 ini masih banyak ya dipakai ya, karena kan murah meriah gitu. Terus apa lagi nih selain kanibalan akses point dari WA 5210 yang legenda ini, yang udah discontinue, yang udah nggak diproduksi lagi, kita mau ngapain nih? Lu bisa ambil anti petirnya kan ya, anti petir nih, ini anti petirnya lu bisa ambil, lu copotin ya, dan kita gunain buat protektor ya, lampu protektor, atau kita bikin jadi shot protektor. Mungkin nanti di video berikutnya gua akan coba untuk bikin apa namanya protektor. Jadi ini anti petirnya akan kita gunakan buat LAN protektor ya. Kenapa perlu LAN protektor ya? Karena petir kalau udah nyamber itu jalan di kabel kan, walaupun jaraknya panjang kabel tuh ratusan meter, dia tetap akan jalan. Dan peralatan yang kita gunain tanpa surge protector atau protektor anti petir itu akan bikin hancur kan, hancur, jebol gitu ya istilahnya ya. Ya udah nggak bisa dipakai lagi, dan biaya servisnya mahal. Jadi ya mau nggak mau kita harus bikin LAN protector atau membeli LAN protector gitu ya kan ya. Jadi gue di sini fokus ke bahas masalah kanibalan dari akses point TP-Link 5210. Ini gue tandain 5210 kan pakai pulpen. Jadi memang gue ini punya apa namanya 5210 ini itu sama 7210 itu hampir sama badannya gitu loh kan. Jadi makanya gue tambahin, gue tulis. Nah terus apa lagi nih selain body yang bisa kita manfaatkan dari access point TP-Link WA5210, yaitu adaptornya kan. Ini adaptornya kalau masih berfungsi dengan baik lumayan kan. Ini dia 12 volt 1 ampere ya. Kita kalau nyari-nyari power supply yang 12 volt 1 ampere itu memang agak-agak susah ya. Dan kalaupun di online market ada, itu kan harganya lumayan. Nah, kisarannya antara 50.000 sampai 75.000. Itu belum termasuk biaya kirim ya. Jadi kita bisa manfaatkan. Nah, terus selain kanibalan dari alat bekas TP-Link WA5210 ini, apalagi kan untuk box ini mungkin kita bisa manfaatkan buat apa ya, mungkin tanaman kali ya, bisa nanam sayuran atau apalah sesuai kreasi ya. Jadi ini plastiknya bagus banget kan, ini tebal banget gitu loh, berkualitas banget sih kalau menurut gua dibanding penerus atau generasi terbarunya yang sekarang gitu ya. Jadi memang gue pernah pakai ini paling lama itu 2-3 tahun. Lebih dari itu udah nggak memungkinkan lagi karena terjadi penurunan kualitas sinyal. Ya di sini, di sekitar sini nih. Ini kan alat
eh, alat pemancarnya di sini nih. Jadi modulnya di sini, dia pemancarnya di sini nih. Ini setelah 2 sampai 3 tahun dia akan terjadi penurunan sinyal. Jadi awalnya bisa 27 dB, itu akan turun mungkin menjadi 18 dB-an. Kalau dipaksa lagi sampai 4 tahun, itu mungkin dia akan putus kan. Yang penerima klien nih, penerima klien yang tembak menembak ini point to point ya, misalnya ini klien ini pemancar, yang ini dia akan putus. Jadi ntar di restart berulang-ulang baru nyambung, begitu seterusnya. Jadi udah nggak kuat lagi untuk buat nangkep ya. Jadi ini gua bagi pengalaman aja ya, itu efektifnya sih 2 tahun. 1 tahun masih bagus, 2 tahun udah, di akhir tahun udah agak-agak kurang. Kalau mau dipaksa lagi 3 tahun ya begitu bisa sih, cuma dia putus-putus kan. Aliran datanya juga, aliran transfer datanya juga kurang begitu baik. Terus waktu gua pakai itu, gua nggak pakai antena badannya yang ini ya. Waktu buat mancarin sinyal wifi ya, buat kos-kosan yang jauh itu gua nggak pakai badannya ini, antena ini. Gua pakai lagi antena luar ya, antena luar. Jadi gue pakai itu antena Omni. Antena Omni itu yang panjang, tawan. Omni yang panjang 24 dB. Gitu kan. Nah, cara untuk menyambungkan ke antena Omni itu dia ada jumper ya, kabel jumper yang banyak dijual di toko-toko komputer. Nah, ini kayak gini. Waktu itu gue beli banyak kan ya, kabel jumpernya. Dan mereknya juga TP-Link juga kan. Jadi TP-Link itu gila, gue emang bagus banget kan ya. Jadi dia apa aja tuh dijual gitu buat ngedukung produk mereka nih. Jadi ada kabel konektor. Jadi kan biasanya kalau antena Omni itu kan dia kabelnya N-mel ya, tipe N-mel konektor. Nah, jadi dia butuh jumper seperti ini, kurang lebih panjang 30 cm. Nah, dari sini lo sambungin ke di bawah yang udah disediain di sini nih, sambungin ya, puter. Ini waktu itu gue beli jumper konektornya ini itu kalau nggak salah sih gue beli 100 ribuan apa 120 ribu gitu, gue lupa. Gue punya banyak nih kan, gue punya banyak, gue beli banyak nih karena emang waktu itu gue penggemar berat TP-Link karena kemampuannya mantep banget nih gitu. Sinyalnya sangat stabil walaupun dia bekerja di frekuensi 2,4 yang kata orang nggak stabil, tapi kalau kita mengelolanya dengan baik, memberikan settingan dengan baik dan benar, itu bagus banget kan, gua akuin bagus. Nah, ini kalau kita udah sambung kayak gini ya, kita tinggal ke antena ya. Ini andai kata ini antena ya, antena ini bawahnya N-mel konektor, kita tinggal masukin gitu ya kan ya, lalu putar. Nah, untuk gimana cara penyambungannya, agan-agan bisa searching lagi, buka-buka lagi video-video saya yang sebelum-sebelumnya ya, mengenai pancaran sinyal wifi menggunakan antena wajan bolik tuh ya, wajan bolik. Dan kalau agan-agan yang tertarik mungkin mau beli antena wajan bolik bekas, gue punya banyak. Nanti akan gue jual di Tokopedia dan linknya akan gue kasih tahu. Karena bikin antena wajan bolik itu untuk menangkap sinyal wifi itu nggak sembarangan kan. Dia ada hitung-hitungannya, dan juga yang penting ini dia ada kabel jumper. Tapi sekarang sialnya produk-produk dari Access Point ini dia nggak mendukung dan nggak support kabel jumper kayak gini kan. Tuh. Dia nggak di yang produk-produk terbaru ini, dia nggak ada antena outdoornya, nggak diberi itu antena eksternal. Sialnya tuh kayak gitu. Kalau ini kan enak nih tuh ya. Udah gini kita pakai antena Omni 1 meteran tuh, yang panjang, yang kayak LED panjang ya, 1 meteran. Masukin dah ke antena Omninya nih kayak gini, antena Omni misalnya ya tuh, udah
jaraknya makin jauh kan, ya enggak, jaraknya makin jauh. Ya cuma karena sekarang produk-produk udah nggak ngeluarin lagi yang kayak gini, sial banget ya kan ya. Udah nggak ada lagi yang konektor kayak AirPesma. Ini namanya konektor AirPesma ya kan ya. Ini namanya konektor AirPesma, bukan SMA, AirPesma sebutannya. Yang khusus buat kayak gini tuh, kecil. Nah kalau ini dia NML konektor agak gede. Jadi dia udah nggak ngeluarin ini, sayang banget. Kalau TP-Link ngeluarin kayak gini lagi, gue borong kan, gue beli banyak beneran. Jadi gue udah lihat nih di website apa atau situs mereka, itu mereka udah nggak ngeluarin lagi kan yang ada konektor kayak gini itu. Jadi mereka hanya menggunakan alat antena internal aja yang di bodinya ini itu. Padahal kalau kita mau modifikasi lagi lebih jauh dengan menggunakan antena omni dan bikin jaraknya jadi jauh, itu sebenarnya enak kan. Mereka bisa bikin kayak gini ya, konektor lubang AirPesma ke antena eksternal. Jadi ini hebatnya rancangan desain itu, dia bisa antena indoor yang ini di bodinya, bisa antena eksternal outdoor itu. Nah sekarang gue udah nggak nemuin lagi yang kayak gini ya. Jadi mereka cuma ya kayak gini aja yang dijual di pasaran. Dan ini sebagai catatan informasi udah diskontinu ya kan, udah nggak diproduksi lagi, dan mereka udah beda-beda lagi. Oke, dan sekarang saingan dari TP-Link itu adalah tenda. Nah ini produk tenda. Kalau dari ukuran sih dia lebih panjang ya tenda ya. Ya lebih panjang tenda lah. Cuman beda 2 cm hampir lah. Dan untuk si tenda mereka produksi lebih ramping sedikit dibanding TP-Link yang agak lebar. Nah ini kalau di tenda dari dulu, sejak awal dia ngeluarin produk, dia nggak pernah ada yang namanya AirPesma. Coba lihat, dia nggak ada yang pakai AirPesma. Beda sama TP-Link. TP-Link ada konektor AirPesma untuk antena eksternal outdoor, sedangkan ini nggak ada. Jadi mereka merancang ini udah pakai antena indoor aja, antena di badannya ini. Ya cuma gitu, kadang-kadang juga banyak noise. Noise bukan berarti apa ya, dia kayak semacam interferensi lah, interferensi atau gangguan-gangguan dari sinyal lain. Kelemahan itu doang sih. Oke, kalau untuk belakang dia agak sama ya. Ini ada lampu indikator tuh di sini. Ini juga ada lampu indikator, hampir sama sih. Dari segi kemasannya juga plastik tebal, ini juga sama plastik tebal, cuma tebelan ini jago nih, TP-Link benar-benar jago dia. Nah gitu, jadi ya yang amat disayangkan itu dia. Jadi produk-produk generasi terbaru yang sekarang itu nggak ada untuk antena eksternal, itu yang amat disayangkan. Padahal kalau ada itu, waduh mantep banget lah ya, pancarannya bisa jauh lah gitu ya kan. Gue pernah pakai ini jarak 1 km ya, point to point, itu udah hampir loss, udah hampir putus-putus, nggak perfect itu. Sementara gue pakai ini, pakai antena outdoor yang disambung ya, yang disambung dengan antena eksternal dengan menggunakan jumper ini ke antena omni, itu jaraknya jauh. Dia bisa 1 km lebih malah. Sedangkan gue pakai ini udah 4 potan. Jadi itulah, jadi kita mereview aja. Mungkin kalau ada teman-teman yang gue merasa nyaman pakai tenda ya silakan. Tapi ini gue sharing aja pengalaman gue pakai beberapa produk access point. Dari sisi kelemahan dan keunggulan. Mungkin keunggulan dia ada eksternalnya ya kan, sedangkan untuk yang ini dia nggak ada eksternalnya. Jadi ya tergantung sih pemakaian aja. Cuman kalau gua kan pengennya jauh ya kan,
gue pengen nyambung kosan 1 dengan kosan A. Kosan A dan kosan B itu jaraknya 1 kilometer. Gue pengen tuh tersambung ya, mau nggak mau dong gue pakai yang antena ini, harus pakai eksternal mau nggak mau. Gue pernah pakai point to point ini, itu putus kan, 1 kilometer tuh udah nggak, gimana ya, bukan lemot sih ya, lemot sih ada, kadang suka putus gitu loh, nggak perfect gitu loh. Apalagi ini kan kalau kita kombinasiin kabel jumper ini ya, kita pakai kabel jumper kayak gini, terus antena grid kan lebih mantap lagi kan ya. Mungkin para teknisi network udah tahu lah antena grid tuh kayak gimana ya. Jadi antena grid tuh kayak parabola kan, parabola, jadi dia semi parabola lah. Kalau kita pakai ini lebih jauh lagi kan, bisa 2 km ya kan, hebat ini. Oke lah, saya kira cukup aja pembahasan kali ini mengenai apa yang bisa kita lakukan dan kita perbuat oleh TP-Link seri WA5210 yang udah diskontinu atau tidak produksi lagi ya. Amat sangat disayangkan ya, padahal juga peminatnya sebenarnya masih cukup banyak. Dan generasi yang terbaru dari tipe ini itu gue coba 1 km udah ngap-ngapan kan ya, enggak, karena kan emang nggak ada antena eksternal ini ya enggak, jadi dia cuma ngandelin antena body yang ini itu aja sih. Jadi hadap-hadapan gitu dari jauh 1 km tuh gue udah coba, udah 4 potang bahkan putus ya. Oke, mungkin kali ini gitu aja. Mungkin yang masih pakai ini, yang saya sih udah kayaknya udah jarang nemuin yang udah yang masih pakai ini udah jarang nemuin, kebanyakan yang ini. Oke, buat lolo yang masih main RT RWNet, segera untuk like and subscribe aja kan. Video ini dibuat hanya untuk menambah wawasan dan pengalaman kita. Oke, silakan like and share video ini, dan jangan lupa untuk like, subscribe ya, untuk mendapatkan video-video terbaru selanjutnya dari saya di Effendi 0208 Network.